Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa ketemu lagi nih sama teman-teman calon-calon dokter gigi hebat yang insya Allah hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan nggak kekurangan suatu apapun ya teman-teman ya. Insya Allah nih hari ini kita bakal belajar lagi, ketemu lagi sama aku Mutiara. Kita di sini akan belajar tentang top up ya, atau disebut juga topical application fluoride. Mungkin bagi teman-teman kayaknya materi ini gampang banget ya. Pas pertama kali aku dapat juga kayaknya, bahas apaan ya top up ya, perasaan pas kita di kuliah gitu-gitu aja. Nah, pas aku belajar lagi ternyata banyak banget sebenarnya yang belum aku ketahui juga. Jadi di sini aku lebih ke sharing sih mengenai apa yang udah aku dapat dari textbook dan lain-lain. Dan insya Allah nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin menyanggah atau ingin sharing, langsung aja open mic-nya gitu ya, biar nggak boring juga. Nah, kita langsung mulai aja teman-teman. Wait. Nah, seperti yang udah teman-teman ketahui semua ya, topical application fluoride berarti kan artinya mengaplikasikan fluoride secara topikal. Pada apa? Pada gigi tentunya teman-teman. Nah, kita di sini nggak bahas tentang aplikasi fluoride secara sistemik ya, itu mungkin sama pihak akademi dibedain lagi gitu karena memang luas pembahasannya. Di sini kita akan lebih membahas ke topikalnya ya teman-teman. Nah, pertama kali topikal aplikasi fluoride itu pertama kali kapan sih sebenarnya? Kita harus tahu juga nih buat teman-teman biar bisa kita bandingkan antara bahan yang terdahulu sama bahan yang sekarang ini gitu. Nah, kalau misalnya dalam sejarahnya sih yang biasanya diketahui itu pertama itu yang menemukan atau melakukan penelitian mengenai bahan dari topikal aplikasi fluoride itu adalah namanya Bibi yang ada di gambar itu ya, sekitar tahun 1941. Nah, seiring berkembangnya zaman, kemudian adanya kekurangan, kelebihan, itu akan menambah lagi ya hasanah penelitian di bidang kedokteran gigi sehingga seiring berjalan waktu maka akan ditemukan lagi bahan-bahan topikal aplikasi fluoride yang lebih baik atau melengkapi bahan-bahan sebelumnya. Pada 1947 ada stainless fluoride, kemudian 1963 ada APF, kemudian ke 1965 ada amin fluoride, dan juga ke 1968 itu ada varnish coating fluoride. Lanjut. Nah, di sini seperti yang udah kita ketahui juga, top up itu atau topical aplikasi fluoride itu ada bahan-bahan yang bisa diaplikasikan secara mandiri di rumah oleh pasien. Ada juga bahan-bahan yang harus diaplikasikan oleh kita ya sebagai tenaga kesehatan karena memang dikontraindikasikan untuk dipakai di rumah karena kandungan fluoride yang tinggi. Sehingga kalau misalnya kandungan fluoride yang tinggi, kemudian dipakainya oleh orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana seharusnya, maka nanti akan terjadi toksisitas pada tubuh pasien gitu. Nah, di sini ada beberapa yang bisa teman-teman catat ya. Untuk yang self-applied, kita tahu semua pasta gigi ya, pasta gigi pasti udah umum lah, pasti mengandung fluoride ya teman-teman ya. Dan juga ada obat kumur yang memang mengandung fluoride untuk biasanya membantu pasta gigi kalau misalnya memang dirasa belum maksimal gitu. Nah, kemudian untuk yang tipe-tipe fluoride yang harus atau misalnya biasanya diaplikasikan pada bidang kedokteran gigi atau oleh dokter gigi ada NaF, kemudian atau sodium fluoride ya teman-teman, kemudian stannous fluoride, kemudian acidulated phosphate fluoride atau singkatnya di APF biasanya, kemudian amin fluoride, ada juga fluoride varnish, dan juga fluoride gels. Nah, semoga teman-teman udah bisa nyatet ya, tapi nanti di slide selanjutnya nanti ada penjelasannya masing-masing. Kemudian, nah ini mekanisme kerjanya gimana sih? Apa sih manfaatnya fluoride itu terhadap gigi kita gitu atau gigi manusia terutama ya? Karena dia itu dapat menghambat demineralisasi dan juga meningkatkan remineralisasi. Demineralisasi yang udah teman-teman tahu ya, kalau misalnya merupakan proses di mana kalau misalnya ada keadaan asam, nanti kan itu tidak baik bagi
kondisi gigi dan akan menyebabkan nantinya karies dan lain-lain. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi kalau misalnya pada kondisi gigi pada umumnya, kalau misalnya fluor tinggi itu sebenarnya dapat menghambat metabolisme dari bakteri. Nah, dalam keadaan pH yang rendah atau asam ya biasanya teman-teman, fluoride ini nanti akan berikatan dengan ion hidrogen membentuk HF atau disebut juga hydrofluoric acid yang dapat berdifusi masuk ke dalam sel bakteri. Nah, di situ nanti akan terjadi disosiasi HF di dalam sel bakteri. Nah, dia akan pecah nanti H+-nya itu ion H+ akan menyebabkan sel menjadi asam dan ion F-nya menghambat enzim enolase atau enzim pada bakteri yang biasanya untuk metabolisme karbohidrat sehingga nanti bakteri nggak bisa tuh menghasilkan asam laktat dan juga menghambat bakteri untuk berkembang. Nah, pasti teman-teman juga bingung ya kalau misalnya lihat teks kayak gini. Jadi aku coba sih semoga dengan gambar yang mungkin coba aku buat ini bisa lebih mengerti ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi misalnya nih, teman-teman, ini kurang gede kali ya, bentar ya aku. Ini udah pindah ke PDF belum ya, Paradila? Belum ya? Sudah, Dokter. Belum masih ya? di definisi. Oke, bentar. Udah ya? Sudah, Dokter. Iya, bentar. Nah, ini kalau misalnya ini contohnya ada gigi nih, teman-teman. Nah, biasanya kan dalam keadaan mulut yang kotor atau misalnya dalam keadaan normal aja pasti ada plaknya kan kalau misalnya kita habis makan dan lain-lain. Nah, di sini kalau misalnya kita zoom in nih, teman-teman, misalnya ini bakteri. Nah, biasanya kan kalau ada bakteri, kalau ada misalnya plak, di dalamnya kan pasti ada bakteri ya, teman-teman ya. Di situ kan dia akan memproses fermentasi karbohidrat sehingga dia nanti akan menghasilkan asam sehingga keadaan di sekitar gigi itu atau permukaan enamel itu pH-nya akan jadi turun. Nah, pada saat pH turun atau keadaan asam itu, nah dia si bakteri ini akan melepaskan ion hidrogen. Nah, kalau misalnya ion hidrogen ini tidak diseimbangkan atau tidak diberikan fluoride atau agen-agen untuk meningkatkan remineralisasi atau mencegah terjadinya demineralisasi, maka dia akan terus berlanjut menjadi karies atau terjadilah kerusakan gigi. Tapi dengan adanya fluoride itu, nanti ion hidrogen yang tadi dihasilkan oleh bakteri, dia itu akan berikatan dengan fluoride yang kita kasih. Nah, fluoride ini nanti ion H dan juga ion F dari fluoride itu akan membentuk HF tadi ya yang udah dijelaskan. Nah, si ion H-nya itu, H+-nya itu akan membuat sel menjadi asam dan ion fluoride F-nya itu dia akan menghambat tadi enzim enolase sehingga akhirnya dia akan menghambat perkembangan dari bakteri sendiri dan menghambat demineralisasi seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi. Efek keduanya adalah meningkatkan remineralisasi. Penjelasannya dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pemberian fluoride pada gigi itu nanti di lapisan luar gigi atau di permukaan enamelnya itu dia akan terbentuk kalsium fluoride atau CaF2 yang merupakan lapisan pelindung terhadap asam pada permukaan enamel. Nah, pada pH rendah, CaF2 itu larut untuk mekanisme kerjanya dalam meningkatkan remineralisasi. Jadi ketika fluoride itu diberikan nih pada permukaan enamel ya, misalnya kita aplikasikan fluoride itu, dia nanti akan membentuk endapan kalsium fluoride namanya teman-teman, atau CaF2, yang dia itu merupakan lapisan pelindung terhadap asam pada permukaan enamel. Jadi si enamel ini dia punya tameng gitu terhadap asam yang dihasilkan oleh tadilah bakteri atau keadaan kalau misalnya ada plak dan lain-lain. Nah, pada pH yang rendah, CaF2 tadi larut dalam asam, tetapi dia ini akan pecah ya, CH2+-nya akan membentuk kalsium fosfat, yang dia itu stabil pada keadaan asam, gitu. Jadi dia masih bisa menjadi tameng tuh bagi permukaan enamel, dan juga ion F-nya itu dia akan membentuk HF yang tadi, yang telah dijelaskan sebelumnya ya,
yang akan menurunkan produksi asam oleh bakteri tadi. Nah, kemudian sebagian dari ion F-nya yang lain akan membentuk fluorapatit dengan bereaksi dengan si kalsium fosfat yang dibentuk oleh Ca2+ tadi. Nah, si fluorapatit ini dia akan resisten terhadap asam. Jadi resisten tuh kayak kuat gitu ya terhadap asam. Dia kuat untuk melindungi si enamel dari asam. Nah, ini penjelasan lagi. Kayaknya sih ini kelihatan ya. Semoga teman-teman kelihatan biar nggak usah pindah-pindah lagi. Jadi kalau misalnya keadaan normal nih, misalnya gigi. Ini gigi, kemudian ini ada saliva ya teman-teman. Kalau misalnya saliva sama gigi itu dalam keadaan normal, kan pasti kontak terus ya kan, karena kita pasti sekresi saliva terus kan di dalam rongga mulut. Dia itu fungsinya agar si lingkungan dalam rongga mulut ini seimbang gitu, tidak terlalu asam. Nah, ketika ada plak yang tadi kita udah bahas ya, kalau misalnya ada plak berarti kan ada bakteri nih. Nah, bakteri itu akan menghasilkan asam tadi atau organic acid yang menyebabkan pH tadi menurun. Kemudian mineral yang ada di gigi seperti kalsium dan fosfat itu tuh akan keluar gitu. Mineral yang menjadikan gigi itu kuat ya, karena ada asam tadi, ada bakteri, plak dan lain-lain, dia akan keluar gitu, lepas si kalsium, si mineral-mineral tadi. Nah, akan menyebabkan demineralisasi. Demineralisasi itulah prosesnya ya. Jadi keluarnya mineral disebabkan oleh asam dan lain-lain sehingga gigi menjadi rapuh kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Pasti teman-teman juga udah pada ngerti kan ya. Kemudian kalau misalnya ada fluoride nih, nah tadi akan membentuk fluorapatit lagi sama. Jadi antara mencegah demineralisasi sama meningkatkan remineralisasi itu sebenarnya nyambung. Nah, di sini diulangi lagi, terjadi pembentukan kristal atau fluorapatit yang akan lebih resisten terhadap asam, akan menjaga si enamel itu dari serangan-serangan asam, dan juga plus terbentuknya endapan tadi, CaF2 pada permukaan enamel, sehingga akan meningkatkan remineralisasi. Remineralisasi adalah kebalikan dari demineralisasi. Jadi dia akan memineralisasi kembali si gigi tadi yang tadinya rapuh atau misalnya kurang mineral menjadi kembali termineralisasi gitu.